sebagaimana namanya, pukulan ini dilakukan dengan menggerakkan tangan secara melingkar, pergerakan bahu dan pinggangnya. Searah dengan pukulan dapat mempengaruhi kualitas pukulan. Pukulan samping. Pukulan ini mengarah ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Arah pukulan dapat dilakukan ke samping atau depan, mulai dari arah samping. Wah, sebanyak itu teknik yang mesti dipelajari untuk pukulan ya Kak Abi dan Kak Aga. Benar banget Cila. Ada teknik tendangan juga loh Cila. Teknik tendangan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyerang lawan dengan menggunakan kaki. Namun demikian, tidak jarang tendangan digunakan untuk bertahan dari serangan musuh. Tendangan lurus. Teknik tendangan ini dilakukan ke arah depan menuju sasaran yang menggunakan ujung kaki. Oh iya, pasti hampir perkantoran ya. lurus dan badan menggerakkan badan menghadap ke lawan, dan kaki yang digunakan untuk mengenai lawan adalah bagian pangkal jari kaki. B. Tendangan melingkar. Dengan melakukan tendangan menggunakan tekan punggung kaki, Dramet sudah dikatakan melakukan tendangan melingkar. Misalkan saja Dramet melakukan tendangan menggunakan kaki kanan, kaki kiri digunakan untuk kuda-kuda kiri. C. Tendangan jejak. Tendangan ini juga dinamakan sebagai tendangan geger di Jawa atau tendangan gejos. Tendangan ini menjadi perut lawan sebagai sasaran. Tendangan geger dilakukan dengan cara mengangkat giginya dan mendorong dengkul ke perut lawan. D. Tendangan sabit. Tendangan sabit dilakukan dengan cara menendang perut lawan dengan lintasan melengkung seperti bentuk sabit. F. Tendangan T. Posisi tubuh geraknya sepenyakit dan lakukan tendangan yang lintasannya lurus mengarah ke samping. Lawan akan terkena bagian tajam telapak kaki dan tumit. Ada 3 macam tendangan T, yaitu T. Jeprek, T. Lompat, dan T. Gantung. D. Tendangan belakang. Lakukan tendangan ini dengan memperbaiki lawan tidak tunggu sambil melakukan tendangan yang mengenai perut atau kepala lawan dengan telapak kaki atau tumit. Kita pelajari teknik Praina pada buku Pintar Pancak-Silat karya Fitri Haryani yang ada di bawah ini. Sila pernah baca juga loh soal teknik tangkisan dalam pencaksilat. Berikut tekniknya teman-teman. 7. Teknik tangkisan. Teknik tangkisan merupakan salah satu bentuk teknik pertahanan dalam pencaksilat. A. Tangkisan satu lengan. Tangkisan dalam menangkis serangan dari luar ke dalam. Tangkisan luar menangkis serangan dari dalam keluar. Tangkisan atas itu untuk melindungi kepala. Arah tangkisan dari bawah ke atas. Tangkisan bawah ditujukan untuk melindungi kaki dan paha. Arah tangkisan dari atas ke bawah. B. Tangkisan 2 lengan. Tangkisan 2 lengan dengan telapak tangan. Tangkisan 2 lengan dengan lengan bawah. Ada lagi teknik lainnya yang kita pelajari. Inilah tekniknya. 8. Teknik kuncian. Selain bertahan dan menyerang, silat perlu menguasai bagaimana itu. Teknik kuncian bisa membuat lawan tidak mengerti dirinya bagaikan kunci. Kemudian untuk melumpuhkan pergerakan lawan, kuncian dilakukan dengan cara membidik bagian tubuh yang vital seperti batas kecepatan adalah 80 km per jam. Teknik guntingan. Gerakan yang diawali dengan menendang kemudian disusul dengan jempitan bisa dibayangkan jadi kalau teknik tersebut yaitu menggunting tubuh lawan begitu tergunting lawan mudah dijatuhkan dan Belum tadi Gapura tadi. Belum Apanya? yang ada ke Gapura tadi. Apa? Belum teklik ternyata. Belum teklik. Kamu udah cari-cari sana. Belum teklik. pertahanannya deh. Ada 3 teknik berbalik, jadi teknik berbalik telungkup atau terjang ke depan, Sudah ngarah ke samping kiri atau enggak. Belum. teknik berbalik telantar atau Pasti lagi latihan Kak Raga dan Kak Adit dengan
silat. Pencak silat memiliki banyak sekali jurus. Beberapa di antaranya adalah jurus Kuntao, jurus 10 kali, jurus Raja Musti, jurus silat Pamuk, jurus kelima, dan So, pas sampai sana ya tinggal makan itu. ada begitu banyak perguruan silat yang ada di Indonesia. Pada tahun 1993 Batas kecepatan adalah 80 km per jam. tercatat sebagai anggota IPSI berjumlah 840. Di antaranya adalah Tapak Suci Persatuan Pencak Silat Indonesia atau Iya. Karate PSH. Pak terbang ada. Sakti Merpati Putih Perguruan Pencak Indonesia. Itu soknya keras ya. Wah, mentah-mentah. Itu dia silat dan perguruan silat ya teman-teman. Oh ya, Jalan tol gitu. kan seni berarti yang bisa dan dilatih kan. Harus semangat berlatih ya. Nah, dari tadi kita belajar soal olahraga bela diri pencak silat. Kalau Cila hobinya apa aja? Apa suka belajar ilmu bela diri? Kalau Cila hobinya dance sport Kak Raka. Oh iya, apa itu dance sport? Dance sport atau olahraga dansa adalah nama yang diberikan untuk kompetisi tarian ballroom dari Amerika Latin. Dalam aktivitas yang memadukan olahraga dan seni ini, para atlet dance sport bebas mengekspresikan diri mereka dengan menunjukkan ketangkasan dan kebudayaan lewat tarian. Dance sport dapat dilakukan tanpa keterampilan atau peralatan khusus. Selain keinginan untuk belajar berbagai bentuk tarian, orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, dan budaya dapat ikut berpartisipasi dalam dance sport. Olahraga ini juga menekankan partisipasi kelompok, mengembangkan interaksi sosial, dan membangun hubungan komunitas. Meski terdengar asing bagi orang lokal, Indonesia ternyata memiliki keunggulan dalam bidang dance sport. Asosiasi Dance Sport Indonesia atau IOD merupakan anggota dari Federasi Dance Sport Dunia. Dalam situs federasi itu, IOD menjadi anggota tetap sejak 27 September 2010. Diberitakan antara IOD pernah mengirimkan 3 atletnya ke kejuaraan dunia World Dance Sport Tion atau WDSF World Ranking di Paris pada Sabtu 3 Iya, nah. Pusing. Oh, ya Allah. Susah jalannya ya. Banyak lubang ya. Lubang ya. Tidak dibener-beneri sih. Masalah dikit Sama deh. baik yang bagus di depan kantornya Di baik. depan kantor ya tahu nih. Iya kan? Bikin sabar ya. Ini malah hancur. Ngantuk nanti Ini ya juga masih Allah. kantoran yuk. Nih. Ya, ngantuk. Iya, 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 iya. Hancur ini. Ya, sih, jalan. Apa ya? Segini bajunya dah. Kampus apa? Hmm. Nah,